kembali lagi di channel Satria Film. Kali ini saya akan membahas alur film lagi yang bertemakan baku hantam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang narapidana yang bekerja sama dengan penjahat untuk menyingkirkan gangster Yakuza yang ingin menguasai negara mereka. Film ini dibintangi oleh Ma Dong-seok dan disutradarai oleh Sun Yong-ho, film yang dirilis pada tahun 2019. Berawal ketika pemimpin gangster Yakuza bernama Yoshihara dan beberapa anak buahnya memberi pelajaran kepada seorang pengkhianat, dan scene pindah ke penjara terlihat pria kekar bernama Park Wong Cheol. Ia sedang serius menjahit namun pekerjaannya terganggu karena ada tahanan yang bertarung. Wong Cheol langsung menghampirinya. Seketika para tahanan menjauh karena Wong Cheol adalah orang terkuat di penjara tersebut. Wong Cheol mendekati si pembuat keributan dan memberikan sedikit pelajaran hingga sipir datang. Setelah itu sipir menghampiri Wong Cheol dan menyampaikan berita kalau temannya bernama Mi Yang Seok sudah tewas. Sipir membujuk Wong Cheol agar dia mengatakan kalau dirinya bukan anggota triad, namun Wong Cheol yang kesal hanya diam. Kemudian sipir memberikan cuti selama 2 hari untuk Wong Cheol menenangkan diri, namun Wong Cheol teringat Mi Yang Seok yang sangat baik kepadanya, sampai memberikan sarung tangan peninggalan ibunya sendiri. Lanjut Wong Cheol menemui kakaknya bernama Oh Go-tak. Orang ini yang sudah mengetahui maksud kedatangan Wong Cheol hanya memberikan berkas dan menyuruhnya menemui Yo Mi Yang. Untuk menanyakan tentang kasusnya Mi Yang Seok, lalu Sin berpindah ke Mi Yang ketika sedang mengawal bis tahanan. Wong Cheol menghubunginya dan mengajaknya bertemu di kantor. Tiba-tiba bis itu hampir kehabisan bahan bakar. Mi Yang segera merubah rute untuk mengisi bahan bakar. Di sisi lain wanita penipu bernama Kwak No-san membuang barang bukti di toilet karena ia tertangkap. Saat keluar dari toilet anak buah Yo Mi Yang memberitahu kalau Kwak No-san melakukan penipuan menggunakan situs ilegal. Lalu para tahanan mulai heboh ketika melihat si seksi Kwak No-san. Ketika mobil tahanan sedang di jalan, tiba-tiba sebuah truk menabrak pembatas jalan, sehingga membuat semua mobil dan bis tahanan terbalik. Bis dipastikan semua itu oleh seseorang dengan sengaja. Saat itu juga semua tahanan mulai kabur. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan banyak orang turun menghajar para tahanan. Kembali ke Yo Mi Yang saat menembakkan peluru peringatan, kepalanya mulai pusing karena reaksi tabrakan itu. Berpindah ke pria misterius, ia memasuki bis untuk menangkap pria bernama No Sang-sik. Namun Ko Yo-sung melawan pria misterius itu sehingga Sang-sik bisa kabur. Pria misterius keluar mencari Sang-sik namun ia tidak menemukannya, sedangkan Yo-sung yang keluar segera memanggil bantuan. Saat pria misterius itu ingin membunuhnya, Yo Mi Yang mencoba menghalangi dan akhirnya pria itu menusuk si Yo Mi Yang. Namun di tengah pertarungan mobil menabraknya hingga pingsan. Ketika sadar ia sudah berada di rumah sakit dan dengan borgol di lengannya, berpindah ke Wong Cheol saat melihat temannya terbaring di rumah sakit. Ia berniat menyelidiki masalah tersebut. Wong Cheol langsung menyerang sekelompok gangster dan menanyakan siapa bosnya. Ia diberitahu kalau nama bosnya adalah Sang-sik, namun sekarang Sang-sik berada di penjara. Wong Cheol kembali bertanya apakah mereka yang membunuh Mi Yang Seok. Anak buah Sang-sik hanya memberitahu basis timur dan basis tengah sudah bergabung. Setelah menerima pesan, Oh Go-tak datang dan memberitahu kalau ini adalah masalah yang sangat besar. Sedangkan Kwak No-san ia melarikan diri dengan menyamar sebagai dokter, berpindah ke polisi bernama Jo Dong Cheol. Ia menemui atasannya yang bernama Hyung Mook. Dong Cheol memberitahu beberapa orang yang sudah ia tangkap. Hyung Mook menyuruhnya untuk menangkap semuanya jika ingin dipromosikan. Di luar itu berpapasan dengan Oh Go-tak yang ingin memasuki ruangan Hyung Mook. Oh Go-tak meminta penjelasannya dengan melempar berkas kepada Hyung Mook. Hyung Mook menceritakan kalau Sang-sik adalah pemimpin basis pusat, namun ia ditangkap 1 bulan lalu karena kasus suap ketika di penjara. Ia ingin dibunuh sehingga Sang-sik memberitahu Yo Mi Yang untuk memindahkannya. Oleh karena itu Sang-sik langsung dipindahkan, namun ia melarikan diri setelah bis pemindah tahanan mengalami kecelakaan. Hyung Mook kembali memberikan senjata dan identitas Oh Go-tak sebagai polisi khusus untuk menyelidiki kasus Sang-sik, sedangkan Dong Cheol memberitahu anak buahnya untuk bertindak cepat. Karena mereka akan memiliki saingan para legenda penangkap kejahatan. Dong Cheol mulai menceritakan tentang 4 orang legenda pencari kejahatan. Pertama Wong Cheol, kedua Oh Go-tak, ketiga Yo Mi Yang dan keempat adalah Park Sung-tae.
Berpindah ke Yosung, yang saat ini ia berada di kamar rawat Miang. Oh Go tak datang dan mengatakan tentang masalah yang dibuat Yosung. Ternyata Yosung adalah polisi yang masuk penjara karena melalaikan tugas yang mengakibatkan tahanan mati. Oh Go tak mengajak Yosung bergabung untuk mengungkap kasus ini karena ini bukan kasus kecil. Ketika Wong Cheol datang ia mengatakan kalau Park Sung Tae tidak ingin lagi bergabung. Oh Go tak memahaminya, ia hanya memperkenalkan Yosung kepada Wong Cheol. Setelah itu mereka langsung bekerja, dan Oh Go tak mulai menjelaskan masing-masing target mereka, agar bisa mengetahui siapa yang membunuh Myo Seok. Malam harinya Wong Cheol beraksi sendirian. Sedangkan di sebuah kedai kecil terlihat pria bernama Yeon Cheol Jo, mengaku sebagai Wong Cheol agar ia dibayar. Ia menyuruh adiknya mengusir semua tamu di sana. Namun satu orang tidak bergerak dari kursinya, saat berpaling Cheol Jo langsung ketakutan, dan berusaha melarikan diri. Namun Wong Cheol berhasil melumpuhkannya dengan satu pukulan. Berpindah ke Kwak No San ketika sedang membeli perlengkapannya, Yeon Cheol Jo memberikan tiket, namun itu semua hanya jebakan yang dibuat Wong Cheol. Dan tiba-tiba Yosung datang memberi kabar kalau ia menemukan Sang Sik. Oh Go tak juga mengatakan jika Kim Chang-min telah kabur 3 tahun lalu dan bekerja sama dengan Sang Sik. No San mulai bicara kalau ia mengenali Kim Chang-min karena ia pernah menipunya. Wong Cheol dan anak buahnya membawa Kwak No San pergi namun Oh Go tak menginginkan. Ia memberitahu semua tentang Kim Chang-min. Setelah itu No San menjelaskan semua rute tempat di mana kaburnya Kim Chang-min dan hanya ada satu cara untuk menangkapnya yaitu dengan wanita. Oh Go tak memberikan jaminan jika penangkapannya berhasil hukuman No San dikurangi selama 5 tahun. Kemudian berkas mulai berdatangan, No San merobek berkas catatan miliknya namun Oh Go tak melihatnya. Mereka kembali berdiskusi di gereja itu. Untungnya No San memiliki pikiran cerdas dan menjelaskan semua dengan baik. Sedangkan Hyung Mok mengirimkan informasi yang ia dapat. Keesokan harinya banyak berkas informasi datang. Mereka harus teliti untuk bisa mengetahui di mana sebenarnya target berada dengan mengumpulkan banyak foto. Setelah mendapatkan semua foto, No San langsung membuat rute yang ditargetkan. Malam harinya No San menemui adik Kim Chang-min yang bernama Choi San-mi. Tanpa basa-basi memberitahu Choi San-mi kalau Kim Chang-min memanfaatkannya. Ketika sedang makan Chang-min memberitahu tentang No San, Chang-min langsung keluar bergegas pergi. Oh Go tak dan Yosung terus mengejar namun dia berhasil kabur. Untungnya Wong Cheol berhasil menangkapnya. Tiba-tiba saat Choi San-mi mendekat Chang-min langsung menyanderanya. Akan tetapi Choi San-mi berhasil melepaskan diri dengan instruksi dari No San. Wong Cheol yang kesal memberikan satu pukulannya yang membuat Chang-min tidak berdaya. Tiba-tiba Dong Cheol datang bersama anak buahnya membawa kabur Chang-min. Sedangkan Oh Go tak pingsan karena penyakitnya kambuh. Keesokan harinya Yosung menghampiri Oh Go tak di rumah sakit. Ia mengatakan kalau Wong Cheol tidak ada di gereja dan tidak bisa dihubungi. Di sini Oh Go tak memberitahu tentang prinsip Wong Cheol. Ia adalah pria yang selalu melakukan segalanya seperti tidak ada hari esok. Berpindah Chon Ho ketika sedang mabuk, dan dikawal beberapa anak buahnya, namun mobilnya terus melaju ke pelabuhanan. Saat sadar Chon Ho sangat terkejut karena yang berada di sampingnya adalah Wong Cheol. Wong Cheol bertanya siapa bos basis pusat dan di mana lokasinya. Dengan tergagap Chon Ho mengatakan bos mereka adalah presiden dan markasnya berada di pelabuhan. Sesaat kemudian mobil anak buah Chon Ho datang dengan cepat. Wong Cheol menghajar mereka semua. Melihat itu Chon Ho langsung melarikan diri sedangkan Yosung dan No San mengajaknya pergi. Lanjut mereka pergi ke kantor. Ketika Yonggyu sedang menginterogasi Chang-min, Yosung muncul dan memukul Yonggyu dengan tongkat bisbol. No San juga muncul. Ia juga ingin menghajarnya karena takut Chang-min memberitahu kalau beberapa orang kabur dan foto mereka berhasil didapat. Di sisi lain terlihat pria bernama Park Sung Tae bertanya kepada polisi. Saat polisi itu keluar, Sung Tae langsung membunuh mereka. Ternyata Sang Sik juga berada di sana. Sung Tae mengajaknya pergi bersama dan tidak membuat masalah lagi. Sedangkan wanita bernama Han Mi-jung menyesal telah melaporkan Sung Tae. Ia sangat takut karena Sung Tae adalah psikopat gila.
Setelah mereka bertiga pergi ternyata Sung Tae berada di sana. Saat melihat rekaman Sung Tae membunuh polisi, Yosung melihat kejanggalan. Ia menemukan di rekaman itu kalau Sang-sik juga berada di sana. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. No-san mengatakan kalau Han Mi-jung keluar dari rumahnya. Berpindah ke Sang-sik saat berada di tempat makan, seorang pria mengantarkan sebuah pembukuan catatan kepadanya lalu Han Mi-jung terlihat memasuki hotel. Ia terkejut melihat resepsionis sudah terbaring dengan lumpuran darah, karena Sung Tae yang melakukannya. Setelah itu Sung Tae langsung menghajarnya. Berpindah ke Yosung dan No-san, mereka memasuki hotel. Saat menaiki tangga, Yosung menyadari kalau ada Sang-sik. Yosung langsung mengejar Sang-sik sedangkan No-san mencoba membuka pintu kamar Han Mi-jung. Ketika Wong Cheol datang, ia langsung menghancurkan pintu itu dan menghajar Sung Tae dan mematahkan pinggangnya. 한미정 씨, Sedangkan Yosung berhasil menangkap Sang-sik. Ketika di markas Wong Cheol ingin membunuh Sang-sik, Yosung dan No-san langsung menenangkannya karena Sang-sik akan menceritakan semuanya. Di sini Sang-sik yang ketakutan menceritakan jika yang membunuh Mi Yang-suk adalah gangster terbesar yang dipimpin pria bernama Yoshihara. Ia juga dibayar untuk menjadi pengikutnya, lalu Sang-sik menjelaskan mengapa ia keluar dari gangster Yakuza tersebut, itu karena obat-obatan dan jual beli organ tubuh manusia. Ia tidak tega melihat manusia dipelihara seperti binatang untuk diambil orang tubuhnya. Mereka juga membawa banyak anak-anak seperti gelandangan dan seperti yang lainnya untuk melakukan percobaan manusia. Sang-sik memberikan buku catatan tentang penjualan narkoboy yang akan berlangsung. Tiba-tiba Hyung-mook bersama pasukannya datang, lanjut Kim menghampiri Sang-sik untuk dibawa. Saat itu Yosung menyadari kalau yang menusuk si Yomi yang adalah Kim, karena ia mengenali tato di lehernya. Ternyata Yosung juga mengetahui kalau sebenarnya Hyung-mook sudah berkhianat, ia mengkhianati negaranya sendiri demi uang. Setelah itu anak buah Hyung-mook mengikat mereka bertiga dan membakar gereja. Tiba-tiba Oh Go tak datang dengan menggunakan mobilnya dan menabrak para penjaga, sedangkan Wong Cheol dan timnya berhasil meloloskan diri dengan memutus tali. Saat polisi dan pemadam berdatangan di depan gereja, Dong Cheol juga muncul. Ternyata Dong Cheol dan Wong Cheol sudah bekerja sama karena mereka sudah mencurigai Hyung-mook. Setelah Dong Cheol memberikan foto penyergapan, mereka langsung berangkat pergi ke pelabuhan. Sedangkan Hyung-mook terlihat senang setelah memberikan buku catatan itu kepada Yoshihara, lalu Yoshihara mendekati Sang-sik dan membunuhnya. Yoshihara mengatakan dengan bangga ia akan menaklukkan negara dan akan bertunduk kepadanya. Berpindah ke Wong Cheol di dalam mobil, ia membicarakan si kaki hantu, sedangkan si kaki hantu sendiri memasuki sebuah tempat dan menghajar semua orang di sana dengan menyamar sebagai kurir. Setelah itu Wong Cheol langsung menjemputnya. Di sisi lain Kim memberitahu Yoshihara kalau anak buahnya telah ditangkap. Yoshihara langsung menatap Hyung-mook yang sedang minum. Kembali ke Wong Cheol dan lainnya, mereka sampai di tempat markas musuh. Hyung-mook terlihat sedang dihajar karena Yoshihara mengira kalau Hyung-mook mengkhianatinya. Kemudian Wong Cheol dan yang lainnya masuk, mereka langsung bertarung melawan banyak musuh. Di tengah pertarungan, Wong Cheol menyuruh Oh Go Tak dan Yosung naik lebih dahulu. Saat sudah di atas, Yosung kembali bertarung. Sedangkan Oh Go Tak menembak lift agar tidak ada yang bisa kabur. Wong Cheol saat menaiki tangga pertama banyak musuh menghadangnya, namun Wong Cheol menghajar mereka semua dengan pukulannya. Di sisi lain Kim menyuruh Yoshihara pergi melewati atap lebih dulu, sedangkan Kim bertarung melawan Yosung. Saat sampai di atas Wong Cheol ingin membantu Yosung namun Yosung menyuruhnya untuk mengejar Yoshihara yang ingin kabur. Lanjut Wong Cheol sampai di atap, ia langsung menghajar anak buah Yoshihara meski banyak menderita luka tusukan.
Berpindah ke Yosung, ia berhasil mengalahkan Kim dengan menjatuhkannya di lift. Kembali ke Wong Cheol, ketika bertarung melawan Yoshihara ia sempat kewalahan, namun Wong Cheol berhasil mengalahkannya dengan mematahkan lengan Yoshihara. Berpindah ke Oh Go Tak saat di ruang utama, Hyung Mook terus mengoceh, dan Oh Go Tak langsung memukulnya hingga sekarat. Di lantai bawah, si kaki hantu dan Nousan juga berhasil mengalahkan semuanya. Ketika Oh Go Tak dan Yosung ke atap, mereka terlihat senang karena Wong Cheol berhasil mengalahkan Yoshihara. Setelah itu polisi berdatangan yang dipimpin Dong Cheol. Mereka terkejut saat membuka pintu karena banyak orang yang terbaring di lantai, dan itu hanya dilakukan oleh 4 orang. Keesokan harinya mereka berkumpul di rumah sakit karena Oh Go Tak sedang dirawat. Nousan membicarakan tentang operasinya Oh Go Tak. Namun Yosung memberikan buku catatan karena masih ada pekerjaan menyingkirkan penjahat lainnya. Sedangkan Mi yang tersadar dari komanya, dan selanjutnya film pun selesai. Gimana video kali ini? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan salam hangat untuk keluarga di rumah.